Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurmalia Sarah. Aku merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, angkatan 2020 dari kelas A. Di video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengapresiasi sebuah cerpen dari segi amanatnya. Nah, di sini kita akan membahas cerpen yang berjudul Salah Sangka. Sebelum kita membahas atau mengapresiasi amanat dari cerpen ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal biografi penulisnya terlebih dahulu yuk. Cerpen yang berjudul Salah Sangka merupakan salah satu cerpen dalam kumpulan cerpen Kawan Bergelut karya Suman Hasibuan. Suman Hasibuan, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama penanya yakni Suman HS. Nama Suman HS terinspirasi dari ayahnya yang berhenti menggunakan nama marga Hasibuan ketika tinggal di Bengkalis. Suman pun menjadi terkenal dengan nama penanya itu. Suman HS lahir di Desa Batan Tua, Bengkalis, Riau pada tanggal 4 April 1904. Ia merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Wahid Hasibuan dan Turuman Lubis. Orang tuanya berasal dari Kota Nopan yang pada saat ini merupakan bagian dari Mandailing Natal. Kedua orang tuanya pindah ke Bengkalis setelah menikah karena alasan tertentu. Di Bengkalis, kedua orang tua Suman HS bekerja sebagai petani. Mereka menanam nanas dan kelapa. Sejak kecil, Suman HS sudah diajari untuk mengaji oleh ayahnya. Dan sejak kecil pula, Suman HS sering mendengarkan cerita kejahatan yang terjadi di kota-kota besar seperti Singapura, dari pedagang yang datang ke ayahnya. Suman HS menempuh pendidikan pertamanya pada tahun 1912 di Sekolah Melayu Government Inland School, atau GIS. Sekolah ini setara dengan sekolah dasar. Di sekolah ini, guru-gurunya mendorong ia untuk membaca. Suman mulai membaca di perpustakaan sekolah, buku-buku karya pengarang Melayu dan Eropa. Ketika masih belajar di sekolah Melayu inilah, Suman HS mulai menggemari sastra. Dan ia menamatkan pendidikannya di sekolah ini pada tahun 1918. Setelah tamat, ia melanjutkan pendidikannya ke normal kursus. Sekolah ini setara dengan pendidikan tingkat SMP. Di sekolah ini ia belajar selama 2 tahun lamanya. Dan salah satu pengajar Suman HS di sekolah itu adalah Muhammad Qasim. Muhammad Qasim terkenal dengan kumpulan cerita pendek buatannya, Teman Duduk, pada tahun 1937. Cerpen ini menjadi karya pertama dalam kanon sastra Indonesia. Di luar kelas, Suman menyimak cerita-cerita Qasim tentang para pengarang dan proses penulisan kreatif. Hal tersebut membuatnya ingin menjadi penulis. Setelah tamat menempuh studi di normal kursus, akhirnya beliau lulus dan melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di Normal School di Langsa. Sekolah ini setara dengan tingkatan SMA. Dan ia lulus pada tahun 1923. Di sekolah ini juga, Suman HS bertemu dengan calon istrinya yakni Siti Hasnah. Suman HS memiliki beberapa karya sastra yang terkenal. Pertama, novel pertamanya. Novel ini berjudul Kasih Tak Terlarai. Novel yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1929. Yang kedua, pada tahun 1931, ia menerbitkan novel berjudul Percobaan Setia. Ketiga, pada tahun 1932, ia menerbitkan novel Mencari Pencuri Anak Perawan. Pada tahun 1939, ia menerbitkan novel Tebusan Darah. Dan Suman HS juga menerbitkan 35 cerita pendek dan puisi yang sebagian besar terdapat di majalah Panji Pustaka, namun juga ada di Pedoman Masyarakat dan Pujangga Baru. Tahun 1941, ia menciptakan kumpulan cerpen Kawan Bergelut. Dan cerpen Kawan Bergelut ini menjadi salah satu
cerpen yang paling terkenal. Dan hal ini membuat Suman HS juga dikenal sebagai penulis cerpen. Selain sukses dengan karya-karya sastra ciptaannya, Suman HS juga memiliki karir yang cemerlang. Karir-karirnya itu meliputi 1. Ketika beliau telah lulus dari Sekolah Normal School, ia menjadi guru di HIS. HIS merupakan sebuah sekolah berbahasa Belanda untuk murid-murid pribumi di Siak Sri Indrapura Riau. Suman HS menjadi guru bahasa Melayu di sana, kurang lebih selama 7 tahun. Kedua, Suman HS pernah menjadi kepala sekolah Bumi Melayu di Pasir Pangarayan pada tahun 1930 hingga 1942. Ketiga, pada tahun 1943 hingga 1945, Suman HS diangkat sebagai penilik sekolah rakyat di Rokan Kanan dan Rokan Kiri. Keempat, pada masa penjajahan Jepang, ia menjadi pemilik sekolah, anggota Sagikai Gin atau DPR model Jepang, anggota Komite Nasional Indonesia di Rokan Kanan dan Kiri, serta ia turut aktif bergerilya dan sempat menjadi komandan pangkalan gerilya Rokan. Suman HS pernah menjadi anggota staf Gubernur Militer Riau. Kelima, Kepala Jabatan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Jabatan itu dimulai sejak tahun 1950 hingga 1960. Keenam, pada tahun 1960 hingga 1966, ia menjadi anggota Badan Pemerintahan Tingkat 1 Riau, serta merangkap sebagai Kepala Bagian Keuangan di Kantor Gubernur Riau. Ketujuh, pada tahun 1966 hingga 1968, Suman HS menjadi anggota DPR Provinsi Riau. Pada tahun 1977 hingga 1978, Suman HS tercatat sebagai penulis tetap di Harian Indonesia Raya dan di majalah Harmonis Jakarta. Ia khusus mengisi kolom menyelami bahasa Indonesia. Di antara tulisannya yang pernah dimuat dalam kolom tersebut yaitu Senyum dan Tawa, Kalau Hari Panas Lupa Kacang Akan Kulitnya, Marilah Kita Bersikap Hidup Sederhana, dan lain-lain. Suman HS juga pernah menjadi pengasuh ruang siaran pembinaan bahasa Indonesia di stasiun RRI Pekanbaru yang ditayangkan 2 kali seminggu. Dan Suman HS juga pernah menjadi Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam atau YLPI, Daerah Riau, dan Ketua Yayasan Setia Dharma sampai tahun 1998. Di masa tuanya, Suman HS banyak menghabiskan waktunya menjadi pendidik, terutama di yayasan yang ia dirikan. Pada tanggal 8 Mei 1999, tepatnya ketika Suman HS berusia 95 tahun, beliau wafat di kediamannya Jalan Tangkuban Perahu, Riau. Kematiannya ini terbilang mengejutkan, karena sebelumnya beliau tidak menderita sakit apa-apa. Tiba-tiba saja ia pingsan dan wafat. Kemudian jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Senapelan, Riau. Nah, teman-teman, setelah kita membahas biografi dari Suman HS, tentunya kita sudah mengetahui dan mengenal penulis dari cerpen Salah Sangka ini. Selanjutnya kita akan membahas alasan mengapa kita memilih dan alasan apa yang membuat kita tertarik untuk membahas atau mengapresiasi cerpen ini. Yang pertama, karena cerpen ini merupakan salah satu cerpen yang terkenal di dalam kumpulan cerpen, yakni kumpulan cerpen Kawan Bergelut karya sastrawan Riau yang terkenal, yakni Suman HS. Jadi kita membahas cerpen yang benar-benar ditulis oleh sastrawan. Yang kedua ialah cerita pendek yang ditulis oleh Suman HS ini lucu dan mudah dipahami sehingga dapat menghibur pembaca. Dan yang terakhir, cerpen ini memiliki amanat yang tersurat dan tersirat.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yakni menganalisis atau kita mengapresiasi amanat yang terkandung di dalam cerpen Salah Sangka karya Suman HS. Amanat yang akan kita apresiasi ialah amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersurat di dalam cerpen ini tergambar dari paragraf awal cerpen ini ditulis, yakni penduduknya rukun dan damai, menyebabkan penghidupan mereka itu makmur jua. Artinya, secara tersurat, penulis mengatakan atau memberi pesan bahwa kita harus hidup rukun dan damai agar hidup kita makmur. Yang kedua ialah dia kuat beribadah, selalu merendahkan diri, dan pada waktu yang terluang ia selalu tafakur dan zikir. Hal ini ditulis oleh penulis langsung di dalam cerpennya. Dan di sini terdapat amanat tersurat bahwa kita pun sebagai manusia harus rajin beribadah, rendah diri, tafakur, dan berzikir. Yang ketiga, penulis menuliskan di dalam cerpennya, sebagai kebiasaan manusia, bila anaknya perempuan saja, maka inginlah hatinya hendak beranak laki-laki. Artinya di sini penulis secara tersirat menyampaikan amanat bahwa manusia ini kurang bersyukur. Dan kita itu sebagai manusia harusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Terkadang bukan apa yang kita inginkan. Jadi secara tersirat, kutipan cerpen ini merupakan salah satu amanat tersirat bahwa manusia kurang bersyukur dan kita sebagai manusia harus lebih banyak bersyukur. Yang keempat, penulis menuliskan, tiap-tiap ia lepas sembahyang tiadalah ia khali daripada berdoa ke hadirat Habibur Rahman. Mudah-mudahan yang Maha Pengasih itu mengaruniakan dia anak laki-laki. Dengan kodrat ilahi, istrinya pun hamillah. Artinya di sini penulis secara tersirat menggambarkan atau menyampaikan amanat bahwa jika kita ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Tuhan yang Maha Pengasih dengan cara berdoa. Lalu yang kelima, penulis menuliskan, tersebut pula seorang hukuman lari dari tutupan. Sudah beberapa hari ia mengembara di dalam hutan hendak menyembunyikan dirinya. Akan tetapi perutnya memaksa ia keluar, mencuri ke rumah orang. Amanatnya jika kita memang bersalah, jangan lari dari hukuman. Secara tersirat, amanat itu dapat kita ambil. Karena ketika kita lari dari suatu masalah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Dan ketika kita mencoba lari dari masalah yang kita buat, maka kita pasti akan menemukan atau melakukan kesalahan-kesalahan lain untuk menutupi kesalahan kita yang besar tadi. Maka dari itu secara tersirat digambarkan atau diamanatkan bahwa kita sebagai manusia jika memang bersalah, ya tetaplah mempertanggungjawabkan kesalahan kita itu. Dan yang terakhir, penulis menuliskan, laki-laki tuan, teriak mereka itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, jawab tuan guru itu mengeraskan doanya. Laki-laki tuan, teriak perempuan-perempuan itu sekali lagi. Alhamdulillah, syukur, ujar tuan guru itu. Ya Allah, engkau perkenankan kiranya pintaku. Pencuri itu meluncur lari. Di ruang tengah kedengaran bunyi langkah tuan guru. Mulutnya komat kamit menyerukan, Alhamdulillah, syukur, syukur. Ia masuk ke bilik itu.
hendak melihat anaknya yang laki-laki itu. Betapa takjubnya memandang istrinya masih macam biasa jua. Dan anak yang disangkanya laki-laki itu tak tampak, sedang istrinya menyumpah-nyumpah. "Mana anak kita?" tanyanya. "Sudah lari," jawab istrinya bersungut-sungut. Nah, dalam kutipan tersebut, penulis secara tersirat mengamanatkan bahwa ketika kita itu ingin berbicara, maka berbicaralah dengan jelas. Karena pemikiran kita sama pemikiran orang lain itu berbeda. Jadi apabila kita salah dalam menyampaikan sesuatu atau kita salah dalam mengucapkan kata ketika berbahasa, maka itu menimbulkan perspektif yang berbeda dari orang lain sehingga menimbulkan salah sangka. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang analisis apresiasi amanat pada teks cerita pendek yang berjudul Salah Sangka karya Suman HS. Sekian dari aku, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.